Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lan hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bertemu lewat media online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kesehatan, pada anak-anak diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, terlebih dahulu kita mengawali pelajaran ini dengan membaca doa, yaitu surah Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan materi pelajaran kita, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang pertama, memahami perilaku hormat pada orang tua. Dilanjutkan dengan memahami cara hormat kepada orang tua dan guru. Yang kedua, memahami perilaku patuh kepada orang tua. Dilanjutkan dengan memahami cara patuh kepada orang tua dan guru. Setelah memahami dan patuh kepada orang tua dan guru dengan cara mempelajarinya, maka sikap yang timbul pada diri kita adalah sikap mulia terhadap orang tua dan guru. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulan. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur di dalam Islam. Di antara kewajiban orang tua terhadap anak adalah merawat dan mendidik dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam. Proses pendidikan di lingkungan keluarga sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan mental dan spiritual anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada orang tua atau dikenal dengan birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Perilaku menghormati dan mematuhi nasihat-nasihatnya termasuk birrul walidain. Setiap anak wajib menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tuanya selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan dan kemusyrikan. Bahkan, seorang anak harus menghormati kedua orang tuanya meskipun orang tuanya kafir atau beragama lain. Kewajiban menghormati dan mematuhi kedua orang tua termasuk di dalam Al-Quran. Ada banyak ayat yang berbicara tentang hal ini. Di antaranya
dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Di surat lain yaitu surah Al-Isra ayat 23, 24 dan surah Al-Luqman ayat 14 menjelaskan tentang berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Yang di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Di surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Dan di surah Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan larangan syirik. Ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua menepati kedudukan mulia dalam pandangan Islam. Maka sebagai anak kita harus menghormati dan mematuhi nasihat dan perintah orang tua sebagai wujud bakti kita kepada keduanya, baik itu orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda yang artinya dia celaka. Lalu beliau ditanya oleh sahabatnya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Jawab Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan berusaha berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Perilaku durhaka kepada orang tua atau hukukul walidain merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Kepatuhan kepada kedua orang tua merupakan bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kedurhakaan kepada orang tua merupakan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada murka orang tua. Ridallah wa ridha walidain, suktullah wa suktul walidain. Maksudnya jika orang tua ridho kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga ridho kepada kita. Demikian pula sebaliknya, jika orang tua murka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala juga murka kepada kita. Wahai anak-anakku yang soleh dan soleha, tahukah kalian bagaimana cara menghormati
dan mematuhi orang tua. Jika orang tua masih hidup, maka dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu kepada kedua orang tua. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, ada 3 macam doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama adalah doa orang yang dizalimi, yang kedua doa orang yang musafir, yang ketiga doa orang tua kepada anaknya. Jadi anak-anakku sekalian, patuhilah dan hormatilah kedua orang tua kalian agar kelak di dunia dan di akhirat kita selalu mendapatkan keringanan dan kemudahan dalam hidup kita. Jika orang tua sudah meninggal, cara menghormati dan mematuhinya adalah yang pertama adalah menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua kita. Yang kedua, melanjutkan cita-cita orang tua. Yang ketiga, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampunan kepada Allah. Anak-anakku sekalian, apabila ada di antara kalian orang tua kalian sudah tiada, doakanlah setelah sholat wajib. Di situ ada doa-doa anak-anak soleh dan solehah yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan bebannya di alam kubur atau memperluaskan alam kuburnya atau menjadikan alam kuburnya sebagai taman-taman surga. Hikmah berbakti kepada orang tua. Adapun hikmah berbakti kepada orang tua itu termasuk jihad fisabilillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya. Memberikan keberkahan hidup. Salah satu kunci masuk surga, menjadikan anak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita kedua setelah orang tua kita sendiri di rumah. Guru adalah orang tua atau guru adalah orang yang mendidik kita sehingga menjadi orang yang lebih baik dari segi akademi, non akademi, dan akhlak mulia. Guru berjasa besar kepada anak didiknya dan mengajar dalam berbagai ilmu, baik ilmu pengetahuan maupun ilmu-ilmu agama. Mereka tak kenal lelah dalam mengajar dan mendidik murid-muridnya. Bukan hanya itu, guru juga sebagai teladan dalam menanamkan akhlak mulia bagi murid-muridnya. Guru juga memberikan motivasi, arahan, dan nasihat kepada murid-muridnya. Harapannya agar semua murid-muridnya menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Berkat jasa gurulah kita menjadi orang yang berilmu. Dengan bekal ilmu, kita bisa menjalani kehidupan dengan tenang dan terarah. Cara menghormati dan mematuhi guru, adapun caranya, yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu guru. Yang kedua, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Yang ketiga, mengikuti pelajaran dengan penuh semangat. Yang keempat, memandang guru dengan penuh rasa hormat atau takzim. Yang kelima, hendaknya duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Dan yang keenam, berbicara dengan lemah lembut, tidak meninggikan suara. Yang ketujuh, melaksanakan tugas guru dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, mendoakannya. Hikmah berbakti kepada guru. Adapun hikmahnya, berbakti kepada guru akan mendapat berkat ilmu,
mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat? Bapak dan Ibu guru mengharapkan kepada kalian apabila di dalam grup pembelajaran jarak jauh ada motivasi yang disampaikan oleh guru-guru kalian, maka adab-adab yang perlu diketahui dan perlu dilaksanakan. Yang pertama, adab-adabnya adalah ketika guru mengucapkan salam grup pembelajaran atau memberikan motivasi, alangkah baiknya merespon dengan cepat dan menjawab salam, bahwasannya itu adalah salah satu menghormati guru-guru kalian. Yang kedua, pada saat guru menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain-lain, maka alangkah baiknya diperhatikan wajahnya dan anak-anak semua mengaktifkan kameranya agar guru dapat melihat kalian dan memperhatikan cara belajar kalian. Dan yang ketiga, apabila ada soal-soal, tugas-tugas yang diberikan lewat Google Classroom atau yang lainnya, maka langsung dilaksanakan. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat Bapak sampaikan materi berbakti kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Mari kita akhiri pelajaran dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian Bapak akhiri pembelajaran ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.